Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pembelajaran 3. Berdoa dulu ya pintar, yang soleh-soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Semoga pandemi cepat berlalu sehingga kita dapat bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu guru dan teman-teman. Seperti biasa, kita aktif sekolah seperti biasa. Buka buku halamannya 64 ya. Buka buku halaman 64 pembelajaran 3. Nah, di sini ada ke kebun binatang. Mungkin kalian pernah, di situ ada kata-kata perintah ya yang dilarang. Misalnya contohnya pemberitahuan, buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang memberi makanan sembarangan. Berarti kalian kalau berjalan di mana saja, apalagi di kebun binatang, tidak boleh buang sampah sembarangan dan juga tidak boleh memberi makan sembarangan. Cukup yang pengawasnya yang memberikan makan, karena masing-masing binatang ada makanan yang diberikan oleh petugasnya di situ. Nah, pergi ke kebun binatang. Hari Minggu Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, kalian sudah tahu semua ya, kalau kita tanpa pengawas dari orang tua ke kebun binatang, jangan sendirian ke sana, karena di sana ada hewan yang berbahaya. Ada yang boleh disentuh dan ada tidak boleh disentuh karena membahayakan bagi kita. Jadi kita harus patuh kepada petugas tersebut. Perhatikan kembali teks yang gambar sebelumnya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Jika coba sebutkan apa tadi pemberitahuannya. Jangan membuang sampah sembarangan. Terus ini melihat tulisan tersebut, apa yang kamu lakukan? Misalnya pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Berarti yang kalian lakukan adalah jangan sekali-kali memberi makanan sembarangan, kecuali atas izin petugas tersebut, karena binatang tersebut di dalam kebun binatang sudah ada jadwal makannya ya. Petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Apa yang kamu lakukan? Katakan. Yang akan kamu katakan adalah iya Pak. Nah, saya akan menaati perintah petugas demi keselamatan hewan tersebut. Ayo bermain peran, perhatikan teks percakapan berikut ini. Perankan sesuai teks bersama temanmu. Seperti ini percakapan Siti dan Udin. Hai Siti, boleh kalian lakukan nanti di rumah dengan kakak atau ayah dan bunda di rumah ya. Hai Siti, kamu sedang apa? Hai Udin, kata Siti, aku sedang bersihkan makanan kelinciku. Kata Udin, mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Apa kata Siti? Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarang terhadap hewan. Apa kata Udin? Oh begitu, apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci. Kita juga harus rajin bersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Pak kata Udin, wah kamu hebat Siti, kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti. Sama-sama Udin. Nah, perhatikan kembali teks percakapan tersebut, tuliskan aturan merawat kelinci yang ceritakan Siti. Apa tadi yang pertama? Memberi makan sesuai dengan makanannya, sering membersihkan kandangnya. Yang kedua, memotong kukunya agar kelinci tersebut sehat.
Presentasikan cara merawat kelinci sesuai bahasamu, sampaikan depan teman-temanmu. Nah, kalian boleh depan teman atau ayah bunda atau kakak di rumah. Petugas kebun binatang buat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan di lokasi. Beni berjalan menuju kandang harimau. Beni berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Beni melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang, kemudian menghitung jumlah hewan di kandang. Beni juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Nah, bantu bunda ya menghitung hewan, berapa ada berapa beruangnya. Ayo bantu bunda menghitung beruang, ada berapa semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pintar. Nah, bantu hitung harimau lagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, betul, betul bunda, semuanya 9. Ya, pintar ya. Nah, sekarang kalian hitung burungnya. Kalian hitung sendiri berapa beruangnya. Diulang kembali nanti harimau berapa, burungnya berapa. Nah, di situ tadi sudah kalian hitung. Ada 9 ekor harimau, ada 13 ekor beruang, ada 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah apa? Burung, karena 40 ekor. Hewan yang paling sedikit apa? Hewan yang paling banyak ini burung, paling sedikit harimau. Nah, banyaknya burung lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Urutan hewan yang dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Berarti harimau paling sedikit. Urutan hewan yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Nah, tugas kalian di rumah isilah titik-titik dengan jawaban benar. Nanti kalian menulis di buku tugas ini ya, mengurutkan dari yang terkecil dan terbesar, yang mana paling sedikit, yang mana paling banyak. Nah, yang mana paling banyak dan mana yang paling sedikit. Ini tugas kalian di rumah ya, pintar nak soleh-soleha, dikerjakan di rumah. Nah, anak-anak yang pintar dan soleh-soleha, semoga kalian walaupun belajar di rumah tetap lebih baik karena kalian didampingi orang tua. Kalian senang enggak didampingi orang tua? Belajar di rumah dengan kakak pasti tambah pintar. Sekian dulu ya, alhamdulillah. Kegiatan bersama orang tua mengajak siswa berjalan-jalan ke kebun binatang atau tempat umum untuk mengamati peraturan yang ada. Nah, kalau kita mengamati peraturan, orang tua kita juga senang. Walaupun misalnya orang tua kita lupa, mematuhi kita yang wajib menegur mereka. Walaupun kita masih kecil, tapi kita sudah punya ilmu. Sekian dulu ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.